Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Hadir bersama saya Isa Marsha dalam Kabar Muktamar. Kami akan informasikan rangkaian aktivitas perhelatan Muktamar Muhammadiyah yang akan berlangsung selama 18 hingga 20 November 2022. Dan informasi aktual berkaitan dengan penyelenggaraan Muktamar akan kami informasikan secara langsung kepada Anda. Dan kali ini pemirsa kita akan menyimak berbagai rangkaian persiapan dari penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah di sejumlah titik di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan penyelenggaraan Muktamar dan persiapan Muktamar dan juga agenda Muktamar Fair dan Muhammadiyah Expo di Colomadu, Karanganyar. Dan informasi pertama kita terus bergabung dengan rekan kami Rizky Nurul Ilmi yang akan melaporkan persiapan dari penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah dari venue Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Silakan Rizky, laporan Anda. Baik, terima kasih Ihsan Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurul Ilmi akan melaporkan secara langsung bagaimana persiapan dari kegiatan atau gelaran Muktamar Muhammadiyah Aisyah di Surakarta, Jawa Tengah. Dan pada saat ini saya sedang berada di lokasi atau salah satu arena yang menjadi kegiatan dari kegiatan Muktamar Muhammadiyah Aisyah, yaitu Auditorium UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta, tepat di belakang saya. Dan bagaimana kesiapan menjelang H-2 kegiatan dari Muktamar Muhammadiyah ini, dari para pengembira juga sudah terlihat begitu menghampiri atau menyinggahi dari beberapa banyak hotel-hotel atau penginapan yang ada di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya Auditorium UMS. Dan bisa dilihat nanti dalam layar juga ada di dalam nanti bagaimana stage atau panggung yang nantinya akan digunakan sebagai kegiatan dari Muktamar Muhammadiyah. Salah satunya yaitu nanti ada sidang-sidang Muktamar dan juga malam mengayuh bagio. Dan seperti apa selengkapnya dari persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, kita langsung saja sudah bersama dengan Bapak Taufik Nugroho sebagai humas dari panitia Muktamar Muhammadiyah. Silakan Pak Taufik, bisa menjelaskan bagaimana persiapannya. Assalamualaikum pemirsa sekalian. Jadi kami selaku panitia penerima sudah siap menerima peserta maupun penggembira di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara untuk datang ke Solo ini. Ya, salah satu yang sudah kami pastikan siap adalah gedung di belakang ini, karena ini sebenarnya sudah siap sejak 2020, Mbak. 2020 kan sebenarnya jadwal Muktamar ya, kami sudah siap, ready, hotel sudah kita booking, kemudian pandemi. Nah, ini kami sangat menyayangkan sekali ya, namun tidak menurunkan semangat kami. Mundur 2 tahun ini kami tambah semakin semangat. Baik, meskipun terhalang begitu ya oleh pandemi COVID-19, tapi juga semakin matang tentunya dan optimal untuk mempersiapkannya. Nah, kemudian bisa menjelaskan Bapak bagaimana jadwal atau agenda nanti dalam kegiatan Muktamar? Ya, terima kasih Mbak Nurul. Jadi untuk Muktamar ini nanti hari pertama itu hari Jumat, itu nanti akan dilakukan sidang tanwir. Sidang tanwir itu di Jasman, di Auditorium Jasman UMS sudah siap. Ini kalau mau dicek lokasinya ready, mau didatangi pengunjung saat itu pun siap. Kemudian hari Jumat malam kita akan berlangsung di sini malam mengayuh bagio. Ya, di dalam gedung ini auditorium saat ini sudah loading, sudah persiapan panggung dan lain-lain. Nanti akan ada hiburan, bintang tamunya dari Leto, kemudian dari Tantri Kotak, juga ada hiburan-hiburan dari band-band lokal gitu. Nanti ada beberapa penghargaan artis-artis lokal juga di hari Jumat malam itu. Baru hari Sabtunya akan dilakukan pembukaan di Manahan yang nanti dihadiri langsung oleh Presiden. Ya, Presiden RI akan hadir beserta seluruh peserta baik itu penggembira maupun peninjau yang nanti diperkirakan puncak keramaian Solo hari Sabtu itu pembukaan gitu ya. Itu yang kira-kira nanti sekitar 3 juta orang. Nah, kemudian Jumat Sabtu sorenya itu baru nanti tanwir di Muktamar di auditorium ini juga nanti akan dilakukan pemilihan formatur
besoknya baru sidang-sidang lanjutan muktamarnya. Baik, Bapak, untuk H-2 kegiatan Muktamar Muhammadiyah Aisyah ini apa saja yang sudah dihadirkan? Baik Mbak, kami sudah siap ya. Kami sampaikan sepenuhnya kepada seluruh peserta dan penggembira. Saat ini panitia sudah siap menerima Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi peserta hotel semua sudah ready untuk peserta yang memang kami resmi ya, kami undang. Hotel, penginapan semua sudah kami siapkan, ruang-ruang transit, hotel, bus penjemputan semua sudah siap. Bahkan untuk penggembira kita sudah kerjasama dengan 1.500 driver Gojek online untuk melayani. Jadi nanti karena diperkirakan macet ya di beberapa tempat, nanti tidak harus masuk ke situ semua mobil. Jadi cukup parkir di kantong-kantong sudah kita siapkan. Bapak Ibu bisa naik Gojek ke sini. Juga ada becak listrik gratis dari sumbangan dari teman-teman Jogja Lebih Baik. Juga nanti ada shuttle-shuttle bus dari panitia yang bisa dipakai. Artinya memang sudah siap dan optimal. Tentunya tadi dijelaskan banyak juga kontribusi dari warga dan masyarakat khususnya kader Muhammadiyah. Nah, boleh menyampaikan Pak satu lagi hal yang menarik nih dari gelaran Muktamar Muhammadiyah kali ini apa Pak? Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, di Muktamar ini sumbangsi dari masyarakat banyak sekali Mbak. Pagi tadi, belum lama, pagi tadi itu kami menerima dari warga Muhammadiyah Sragen sebanyak 1,5 ton semangka. Kemudian 5 ton beras, minyak goreng, berambang bawang, lauk pauk banyak sekali yang itu nanti akan digunakan untuk dapur umum. Jadi untuk memfasilitasi penggembira yang tidak kami fasilitasi hotel penginapan, kami siapkan 6 titik dapur umum Mbak. Dan itu semuanya sumbangan masyarakat. Jadi panitia tidak menyediakan, tapi masyarakat menyediakan untuk penggembira yang nanti mungkin lapar, haus, dipersilakan datang ke titik-titik dapur umum itu untuk nanti mereka bisa makan, istirahat begitu. Dan itu semua sumbangan dari masyarakat. Nah, selain itu juga saking sudah kangennya Muktamar Mbak, ini ada goeser dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang naik sepeda Mbak. Jadi langsung naik sepeda dan nanti akan hadir di sini, kita sambut bareng-bareng jam 4 nanti. Itu ada goeser dari Kalimantan yang hadir nanti finish hari ini. Sebelumnya dari Purbalingga juga goes dari sini. Kemudian kemarin sore kemarin ada pejalan kaki dari Sragen ke sini 40 km jalan kaki Mbak, untuk menyampaikan ke warga Muhammadiyah bahwa nanti akan ada Muktamar Muhammadiyah di Solo. Saking semangatnya untuk menyemarakan Muktamar. Masya Allah, terima kasih Pak Taufik Nugroho yang sudah memberikan informasi dan penjelasannya tadi terkait bagaimana persiapan kegiatan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, khususnya tadi di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan tentunya juga pembukaan Muktamar tadi sudah disampaikan akan dibuka secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang diselenggarakan di Stadion Manahan Solo pada 19 November 2022. Dan pemirsa, untuk informasi juga agenda Muktamar Muhammadiyah ini diselenggarakan dan akan memberikan arahan-arahan khususnya juga bagaimana program pimpinan pusat Muhammadiyah ke depannya, kemudian juga ada risalah Islam berkemajuan dan isu-isu strategis lainnya. Dan pemirsa, itu saja yang dapat kami sampaikan dari venue Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih, silakan kembali ke Isyan Marsha. Baik, terima kasih rekan Nurul atas laporannya langsung dari Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, lokasi penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah ke-48. Dan selanjutnya kita akan menerima kabar ataupun mendapatkan informasi dari akomodasi panitia Muktamar bersama rekan kami Kohar Ariski, dan langsung saja kita simak. Silakan rekan Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Timu dimanapun Anda berada, tepat hari ini saya di Presma Mahasiswa KH Mansur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tepat hari ini ibu-ibu dari belakang saya sudah berdatangan Aisyah Muktamirin dari penjuru Indonesia. Nah, hari ini saya bersama dengan ibu saya, Ibu Hartin Amir. dari mana ibu? Dari Kabupaten BDA Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Oke, ibu dari berapa lama jauh dari Majene ke Surakarta? Sudah perjalanan 3 hari ini. Kira-kira naik apa ibu? Naik kendaraan darat, kemudian menyusul kendaraan kapal laut Ciremai, kemudian kita dari Surabaya ke sini itu naik kendaraan darat. Oke, ini berapa orang yang hadir hari ini untuk mendengarkan Muktamar Muhammadiyah?
Kami bertuju untuk para peserta dan semuanya berjumlah 20 orang untuk dengan penggembira. Untuk asrama di sini itu digunakan untuk panitia muktamar. Di sini jadi ini ada tim kesehatan, kemudian tim konsumsi, ada tim kebersihan, kemudian ada tim transportasi nanti di sini tempatnya. Baik, ini panitia muktamar ini dari kalangan mahasiswa atau kalangan guru atau panitia dari Aisyah, Muhammadiyah atau bagaimana? Itu jadi panitia itu ada semuanya bisa ada. Jadi ada yang dari Aisyah, ada yang dari Muhammadiyah, kemudian ada yang mahasiswa juga ada, dari dosen juga ada gitu. Jadi yang penting dia apakah dia terstruktur di panitia, berarti ya dia ikut. Jadi tadi untuk bagian konsumsi tadi ya? Iya, Bu. Fasilitasnya apa aja? Untuk fasilitas di sini kamar, bednya ada yang 2 bed, ada yang 4 bed. Untuk yang 2 bed itu kamar mandi di dalam dan yang 4 bed itu kamar mandinya di sebelah pojok kiri, pojok kanan. Kapasitasnya untuk berapa orang? Untuk yang 4 bed 4 orang, untuk yang 2 bed bisa 2 orang. Total jadi bisa untuk berapa orang? Kalau untuk di gedung ini sekitar 150 sekian gitu bisa. Akan diisi mulai tanggal berapa nih? Untuk diisinya mulai untuk besok atau mungkin sampai tanggal 21 itu udah di sini. Tanggal 18 ya? Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa Marsha, saya melaporkan langsung dari Presma atau Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tepat hari ini, Prisa, saya di belakang pemundukan tadi sejumlah dari ibu-ibu Aisyah dan Muktamirin yang berdatangan ke sini sudah hadir dan sudah datang tadi drop off di sini, namun mereka salah informasi. Ternyata pemirsa di sini bukan dikhususkan untuk para muktamirin, namun untuk pihak panitia yang akan bertugas untuk menyukseskan Muktamar Muhammadiyah. Saya informasikan sekali lagi, dan Isa Marsha di studio di Presma KH Mas Mansur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini bukan untuk muktamirin atau peserta. Untuk peserta dan muktamirin nantinya sudah disediakan di hotel-hotel terdekat oleh pihak panitia. Jadi pihak muktamiri dan peserta bisa berkoordinasi dengan pihak panitia yang bisa dihubungi, nomor-nomor yang panitia terhubungi oleh teman-teman di lapangan dan bersama ketua rombongan. Dan saya informasikan sekali lagi, di belakang ini memang tadi ruangan khusus untuk para panitia Muktamar Muhammadiyah dalam menyukseskan Muktamar Muhammadiyah tanggal 18 sampai 20 November mendatang. Tadi saya lihat di dalam ada fasilitas seperti toilet dan juga kasur yang ada untuk 2 panitia, ada juga untuk tempat kasur ada 2 tingkat untuk panitia, dan juga ada fasilitas lainnya untuk menyemarakan dan untuk menyukseskan Muktamar Muhammadiyah. Di belakang saya ini juga nih muktamirin yang sudah berdatangan dari Majene jauh-jauh untuk menyemarakan Muktamar Muhammadiyah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Isa Marsha kembali ke studio. Terima kasih rekan Kohar atas informasi berkaitan dengan akomodasi bagi panitia penyelenggara Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Dan pemirsa, usaha jeda berikut kita akan menyimak informasi dari rekan kami Arina dan Vini dan juga Yusrina berkaitan dengan gelanggang ataupun lokasi penyelenggaraan Muktamar Aisyah dan juga lokasi penyelenggaraan Muktamar Fair dan Muhammadiyah Expo di Colomadu, Karanganyar. Dan tetap bersama kami dalam Kabar Muktamar. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kabar Muktamar. Informasi aktual secara langsung kami sampaikan berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 langsung dari Surakarta, Jawa Tengah. Dan kali ini kita bergabung bersama rekan kami Arina Nurrahma dan Vini Auliani dari lokasi penyelenggaraan Muktamar Aisyah yang bertempat di Gelanggang Olahraga 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga bersama rekan kami Vini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai lokasi penyelenggaraan Aisyah Expo 2022. Dan langsung saja, Arina silakan. Baik Ihsan Marsha dan juga seluruh pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di venue kedua dari Muktamar Aisyah, yakni
salah satunya adalah GOR Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta yang nantinya akan dilangsungkan rapat pleno dan juga seluruh rangkaian acara kegiatan inti pimpinan pusat Aisyah. Dan seluruh rangkaian saat ini jika kita lihat di sekeliling kami di tempat arena Muktamar Aisyah terlihat sedang melakukan persiapan untuk penataan dari dekorasi-dekorasi yang sudah dilakukan dan juga banyak hal yang nantinya akan dibahas di arena Muktamar Aisyah ini. Salah satunya adalah isu-isu strategis yang nantinya akan dibicarakan secara tertutup begitu. Dan untuk kami lihat bahwa hingga saat ini 16 November ada beberapa kegiatan yang dilakukan pimpinan pusat Aisyah, salah satunya adalah Gladi Tanwir yang dilakukan pada hari ini dan juga persiapan-persiapan yang tentu saja nantinya akan dilakukan pada 19 hingga 20 saat Muktamar Aisyah pimpinan pusat Muhammadiyah dilakukan. Dan seluruh peserta akan berhadir dan secara bergelombang begitu ke area Solo dan nantinya persiapan-persiapan Aisyah juga tentu saja terus dilakukan panitia saat ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana aktivitas kegiatan Aisyah lainnya, yakni ada bazar atau expo yang dilakukan selain di Colomadu, ternyata pimpinan pusat Aisyah juga melakukan bazar dan juga expo di area tempat venue dari persidangan yang ada di GOR 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Area ini berdekatan yakni di Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan dari bazar dan expo pimpinan pusat Aisyah di area Muktamar ini, langsung saja kita dengarkan laporan dari rekan saya Vini Auliani yang ada di venue Expo Bazar. Ya, terima kasih rekan Arina Nurrohma. Dan pemirsa, saat ini saya Vini Auliani berada di area Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu tepatnya adalah area Expo atau pameran dari pimpinan pusat Aisyah. Nah, di sini saat ini masih dalam persiapan di mana nantinya area Expo ini akan berisi informasi mengenai Aisyah, all about Aisyah, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh pimpinan pusat Aisyah dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang nanti akan diusung ataupun menjadi program prioritas yang akan dibahas dalam Muktamar Aisyah. Nah, pemirsa bisa dilihat di belakang saya ini sedang dilakukan persiapan oleh ibu-ibu dari pimpinan pusat Aisyah. Bisa kita lihat betapa tangguhnya para ibu-ibu Aisyah ini yang mempersiapkan area expo atau pameran ini dengan sangat tangguh sekali. Mungkin kita bisa berbincang sejenak dengan salah satu dari ibu-ibu ini. Saya akan mengajak salah satu dari ibu-ibu ini untuk berbincang sejenak. Ibu-ibu, maaf ya ibu-ibu, boleh mengganggu sebentar ya. Dengan Mbak yang satu ini boleh. Assalamualaikum Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Ella. Dengan Mbak Ella. Baik, Mbak Ella dari mana ini? Dari karyawan toko Aisyah, saya di bagian digital marketingnya. Digital marketing. Baik, pas sekali. Nah, Mbak Ella ini bisa dijelaskan sedikit nanti expo dari pimpinan pusat Aisyah ini akan menampilkan apa saja nih Mbak Ella? Ya, kalau untuk di expo khusus Muktamar Aisyah ini, kami dari panitia itu memunculkan program-program yang ada di Aisyah itu apa saja. Kemudian untuk majelis-majelisnya juga ada apa saja. Terus yang paling unggul ini tuh sudah ada apa saja sih gitu. Nah, kalau ini kami ada toko Aisyah Pusat Yogyakarta, itu kami menyediakan semua peralatan dan kebutuhan organisasi baik Muhammadiyah maupun dan juga ortom-ortomnya. Jadi kami ini kebanyakan untuk peserta dan muktamirinnya, begitu. Nah, ini berarti untuk perlengkapannya itu seperti seragam Aisyah bisa didapatkan di sini ya? Untuk seragam Aisyah nasional yang wajib itu yang warnanya hijau dan kebutuhan untuk seragam hariannya. Karena kan kalau ibu-ibu biasanya kebanyakan harus berseragam. Nah, untuk berseragam, jadi kami menyediakan semua batik yang berlogo Aisyah maupun Muhammadiyah, begitu. Baik, selain majelis dan lembaga ada apa lagi nih? Karena kan Aisyah juga ada Universitas Aisyah ya Mbak? Itu kalau untuk Unisa itu ada yang seperti Majelis Dikdasmen itu seperti ada Unisa, nanti ada SD Aisyah juga, tapi untuk yang di sini untuk exponya itu ada Unisa, kebetulan ada Unisa Yogyakarta, Bandung, dan Surakarta.
Iya. Baik, nah ini nantinya akan mulai bisa dihadiri oleh penggembira Muktamirin ini peserta mulai kapan nih? Oh ya, Insya Allah untuk exponya ini mulai tanggal 17 November hingga tanggal 20 November, penutupan di malam hari. Iya. Baik, jadi dari hari Kamis sudah bisa ya semuanya melihat. Ya, karena sekarang kan penggembira sudah mulai berdatangan, sebelum jadwalnya berlangsung udah mulai berdatangan. Nah, kami juga semoga di tanggal 16 sore ini sudah bisa buka. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Ella atas informasinya. Silakan dilanjut lagi. Maaf mengganggu ya. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan dari salah satu panitia Expo Pameran Pimpinan Pusat Aisyah ini. Jadi kami himbau juga kepada Anda semuanya pemirsa TVMU, Muktamirin, para peserta dan juga penggembira Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 ini untuk jangan lupa untuk datang berkunjung ke Expo pameran dari persembahan dari pimpinan Pusat Aisyah ini, di mana semuanya yang hadir ini bisa mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Aisyah dan juga informasi mengenai Universitas Aisyah yang ada di Yogyakarta, Solo dan juga Bandung. Dan selain itu bagi para ibu-ibu Aisyah yang ingin membeli seragam ataupun perlengkapan seputar Aisyah seperti ADART, buku ADART itu juga bisa mendapatkannya di sini. Baik, terima kasih rekan kami Arina Nur Rahma dan Vini Auliani yang melaporkan persiapan dari penyelenggara Muktamar Aisyah dan Aisyah Expo di Gelanggang Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita melihat bagaimana proses ataupun melihat persiapan yang sangat matang untuk penyelenggaraan Muktamar Aisyah dan juga rangkaian aktivitas pendukung di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan kali ini kita beranjak untuk menyimak bagaimana laporan berkaitan dengan persiapan salah satu destinasi Muktamar Fair ataupun lokasi pelaksanaan Muktamar Fair dan Muhammadiyah Expo yang bertempat di Colomadu, Karanganyar yang merupakan yang insya Allah akan diramaikan oleh jutaan pengunjung penggembira Muktamar Muhammadiyah yang datang dari seluruh tanah air. Dan langsung saja kita simak laporan dari rekan kami Yusrina Nurul. Silakan rekan Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Saat ini saya telah berada di The Colomadu, Surakarta, Jawa Tengah. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa Panitia Muktamar menyiapkan agenda penunjang Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Salah satunya adalah Muktamar Fair pemirsa. Dan untuk mengetahui seperti apa Muktamar Fair-nya dan persiapan panitia, saya telah bersama dengan Nurul Yamin, yaitu Sekretaris Panitia Muktamar ke-48. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah, tetap semangat. Ya Pak, bisa diceritakan Pak mengenai Muktamar Fair ini Pak, seperti apa persiapan dari panitia sendiri? Baik, Muktamar Fair merupakan salah satu kegiatan pendukung yang memang dirancang menjadi salah satu bagian strategis dalam kegiatan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 ini. Nah, ini dimaksudkan sebagai satu upaya bahwa masyarakat yang selama ini mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19 itu sudah saatnya untuk bangkit secara ekonomi dan memerlukan salah satu wahana aktivitas ekonomi yang produktif, dan salah satunya adalah dalam rangka Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 ini panitia menawarkan satu program strategis yang menarik, yaitu Muktamar Fair. Ya. Oke. Pak, ini kan pelakunya adalah pelaku UMKM. Ya, bisa diceritakan Pak, ada berapa stand dan siapa saja yang ikut Pak? Baik. Pelaku utama di Muktamar Fair itu adalah para UMKM dan pedagang kecil ya. Ada 500 stand di sini yang terdiri dari beberapa klaster ya. Ada mulai dari klaster kuliner, ada klaster barang-barang produksi yang lain, termasuk juga mainan, termasuk juga seperti yang saat ini sedang sibuk semuanya loading untuk mempersiapkan Muktamar Fair ini. Ya. Ya Pak, lalu kan Muktamar Fair ini Pak tinggal 1 hari lagi Pak. Rencananya akan dibuka pada tanggal 17 November 2022. Betul. Bisa diceritakan Pak persiapannya seperti apa dan nantinya akan ada apa di pembukaan Muktamar Fair 2022 ini? Ya. Pembukaan Muktamar Fair akan bersama-sama dengan pembukaan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo yang juga diselenggarakan bersamaan dengan diselenggarakannya Muktamar Fair.
Insya Allah pembukaan akan diselenggarakan pada esok hari Kamis, tanggal 17 November pukul 15.30 di Colomadu ini. Nah, selain acara pembukaan itu juga disediakan panggung gembira yang di situ sebagai wahana ekspresi budaya baik oleh masyarakat sekitar Surakarta dan sekitarnya, dan bagi masyarakat yang ini ingin menampilkan kreativitasnya sekaligus menyemarakkan Muktamar Fair. Oke Pak, lalu untuk panitianya sendiri Pak, sekarang sedang apa sih Pak? Tadi saya lihat ada yang mempersiapkan tenda dan seperti apa, boleh diceritakan? Ya, panitia memang sedang sibuk-sibuknya ini karena H-2 dari pembukaan Muktamar tanggal 19 yang akan datang. Sehingga di lokasi ini ada banyak tenda yang dipersiapkan untuk para tenan, untuk para penyewa stand, dan juga sekaligus persiapan kalau Mbak lalu lalang di sekitar jalan Colomadu ke timur, kemudian Editorium sampai ke Manahan. Ini adalah pusat-pusat jalan yang akan menjadi aktivitas utama penyelenggaraan Muktamar, dan hari-hari ini sedang jalan ini saya kira mengalami cukup kepadatan karena kesibukan mempersiapkan beragam agenda Muktamar termasuk agenda pendukungnya. Pemirsa, demikian pembicaraan saya dengan Bapak Nurul Yamin, Sekretaris Panitia Muktamar ke-48. Dan bagi Anda pemirsa yang bingung weekend mau kemana, langsung saja datang ke The Colomadu Surakarta, Jawa Tengah. Karena di sini selain ada Muktamar Fair, ternyata ada pameran Maid yang bisa dinikmati pemirsa secara gratis. Yusrina Nurul, Surya Syaputra memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah. Khusus untuk stand Induk BTM ini adalah informasi tentang jaringan Lembaga Keuangan Mikrosyariah di Muhammadiyah, di mana jaringan Lembaga Keuangan Mikrosyariah di Muhammadiyah itu adalah Baitul Tampil Muhammadiyah, sehingga ketentuannya sesuai dengan SE 004 ini 1 PDM 1 BTM. Muktamar Muhammadiyah ini, di sini kita berada di stand 33, dan di stand ini, di MPS ini kita ada beberapa, pertama MPS, di bawah MPS itu ada Amal Usaha Muhammadiyah, yang di bawahnya itu ada Panti Lumajang, Bojonegoro, dan Tuban ikut berpartisipasi bersama kita di stand MPS ini. Kemudian di stand MPS ini kita menyuguhkan buat para pengunjung nantinya terkait dengan event-event, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di Muhammadiyah. Contohnya tentang lansia, anak, kemudian himpunan tarjih bagaimana kita tentang lansia, putusan-putusan tentang lansia itu. LP2PPM memang menyiapkan booth zona 1, booth 8. Itu nanti kita akan memamerkan produk-produk yang dihasilkan selama periode 15 sampai saat ini. Antara lain produk yang disusun oleh LP2PPM, buku panduan penyelenggaraan pesantren, kemudian budaya pesantren, buku budaya pesantren, kemudian yang terakhir ini ada panduan pengasuhan. Tapi sebelumnya sudah ada buku-buku pelajaran keagamaan atau pelajaran pesantren berbahasa Arab, Mbak. Jadi sudah kami buat. Itu contoh saja ya, kurikulum kita buat, silabus kita buat, kemudian buku panduan kita buat, sampai turunannya sampai buku untuk operasionalisasi di pesantren. Terima kasih rekan Yusrina Nurul yang melaporkan informasi persiapan pembukaan Muktamar Fair dan Muhammadiyah Expo dari Colomadu Karanganyar. Dan demikianlah pemirsa informasi dari kabar Muktamar hari ini, informasi berkaitan dengan segala persiapan jelang pelaksana Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Aisyah tentunya. Dan demikianlah kabar Muktamar kali ini. Terus saksikan informasi aktual terkait penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 langsung dari Surakarta, Jawa Tengah. Akhir kata, saya Sam Marsha dan segenap petugas pamit undur diri. Terus saksikan kabar Muktamar. Muktamar Muhammadiyah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Nasrullah Fatum Qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.